Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Marwa Utama TV, channel yang akan memberikan informasi dan kisah inspiratif melalui cerita bergambar. Pada kesempatan ini, kami akan menceritakan tentang sebuah kisah turunnya hidayah lewat sebongkah gula. Bagaimana kisahnya? Tapi sebelum itu, klik tombol subscribe dan like ya. Kemudian, sertakan kritik dan saran melalui kolom komentar agar channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Nah, begini kisahnya. Sebut saja namanya Pak Tono. Pak Tono adalah seorang pedagang kelontongan atau warung kelontong, teman-teman. Bukan warung lontong ya, kelontongan, teman-teman. Jadi bapak ini jualan beras, gula, telur, bahan dapur, dan bahan-bahan yang dijual di toko kelontong pada umumnya. Dan terbilang tokonya ini cukup lengkap sehingga tetangganya suka berbelanja di sini. Apalagi Pak Tono ini terkenal sebagai seorang pedagang yang ramah dan sopan. Sehari-hari waktunya Pak Tono ini dihabiskan di warung. Jadi pagi, siang, sore Pak Tono sibuk sekali di warung. Bahkan sampai malam yang harusnya dijadikan waktu istirahat, Pak Tono masih lembur mempersiapkan barang dagangannya dan memikirkan bagaimana Pak Tono ini dapat mengembangkan warungnya dan dapat menghasilkan banyak keuntungan. Dan benar saja teman-teman, semakin lama warung Pak Tono ini semakin ramai dan berkembang pesat. Warung kelontongannya ini yang mulanya kecil kini pun semakin berkembang lebih besar. Namun sayang, seiring dengan ramainya warung Pak Tono ini bukannya membuat Pak Tono semakin bersyukur kepada Allah, malah membuatnya semakin jauh dengan Allah. Bagaimana tidak? Karena kesibukan Pak Tono di warung membuat waktu sholat Pak Tono pun sering kelewat dan banyak yang bolong. Sangat disayangkan sekali ya teman-teman ya. Dan karena sekarang Pak Tono jauh dengan Allah, perilakunya pun sekarang sedikit berubah. Pak Tono pun sekarang sering gelisah dan sering uring-uringan. Jadi gampang marah terhadap hal-hal yang sebenarnya sepele. Hidupnya sekarang tak tenang dan takut akan kemiskinan. Padahal nyatanya uang Pak Tono ini sekarang semakin banyak, semakin bertambah teman-teman, karena warungnya ini sangat ramai sekali. Suatu hari di tengah kesibukan Pak Tono datanglah Pak Dayat. Pak Dayat ini adalah seorang pembuat gula aren yang produksinya dijual kepada Pak Tono. Mereka sudah lama menjalin kerjasama ini. Dan seperti biasa, ketika Pak Dayat menjual hasil produksinya berupa gula aren ini, kemudian uangnya akan ditukarkan dengan beras dan sisanya dibawa pulang. Meskipun tidak banyak, Pak Dayat ini sangat bersyukur atas apa yang telah dia dapatkan. Nah, harusnya begitu ya teman-teman. Berapapun uangnya yang kita dapat itu adalah rezeki yang dititipkan dari Allah. Jadi kita harus bersyukur. Sampai suatu saat Pak Tono ini curiga kepada setoran gula dari Pak Dayat. Kok rasanya ada yang kurang ya, kok jadi sedikit. Nah, akhirnya diambillah gula dari Pak Dayat tersebut dan ditimbang ulang dengan timbangan yang ada di toko Pak Tono. Ternyata benar teman-teman, jumlah bobotnya tidak sesuai. Pak Tono itu terus marah besar setelah menghitung-hitung kerugian yang diterimanya selama ini ternyata sangat besar. Pak Dayat ini gimana ini? Ternyata selama ini tuh saya telah ditipu, pikir Pak Tono seperti itu. Nah, hari itu juga Pak Tono melabrak Pak Dayat di rumahnya dan menceritakan semua kejadian yang telah dia alami. Pak Dayat bingung, kaget, dan kemudian meminta maaf
mengaku bahwa tidak sengaja melakukannya. Jadi karena miskin, Pak Dayat ini tidak memiliki alat timbangan, teman-teman. Sehingga Pak Dayat mengukur berat gula dengan berat beras yang dia beli. Nah, setelah Pak Tono itu melihat, betapa terkejutnya Pak Tono karena beras yang digunakan untuk mengukur tersebut berasal dari tokonya sendiri. Wah, dia tuh kaget sekali, teman-teman. Pak Tono pun teringat dulu pernah sekali menjual beras dengan bobot yang kurang, karena saat itu stok beras sedang habis, dan menganggap tidak pernah ada yang tahu, toh cuma sedikit ini, gitu kan. Tapi ternyata Allah kontan membalas apa yang dilakukan Pak Tono dengan kerugian yang lebih besar. Pak Tono pun sadar bahwa dirinya telah jauh dari jalan Allah. Kemudian Pak Tono meminta maaf kepada Pak Dayat atas kesalahpahaman yang terjadi dan kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke jalan yang benar, kembali menjadi pedagang yang ramah, baik dan taat beribadah. Dari kisah ini kita dapat belajar bahwa ketika bekerja harus dilakukan dengan semangat, sungguh-sungguh, tetapi tidak boleh melakukan kecurangan sedikit apapun karena Allah Maha mengetahui. Dan hendaknya kita selalu bersyukur dan ingat kepada Allah atas segala hal dan keadaan yang kita alami. Demikian kisah pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan kisah selanjutnya ya. Terima kasih.